Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi untuk praktikum data mining, di mana kita akan masuk pada association rule mining menggunakan a priori atau algoritma a priori. Nah, association rule ini atau suatu cara asosiasi dalam data mining ini merupakan sebuah teknik ya yang melihat hubungan antara item yang berbeda. Ini biasanya sering digunakan pada swalayan atau sering disebut sebagai market basket analysis, yang adanya algoritma a priori ini pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seseorang, yang dimana dalam a priori algoritma ini atau algoritma a priori dalam asosiasi ini ada 3 komponen penting, yaitu ada komponen support, confidence, dan lift. Nah, komponen-komponen ini merupakan suatu parameter yang menentukan pentingnya tidak atau tidaknya aturan dari asosiasi ini. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara mengimplementasikan sebuah algoritma a priori yang sudah rekan-rekan dapati di dalam teori di dalam bahasa pemrograman Python-nya. Mari kita akan coba. Lalu kita akan buka dulu Spider, yang dimana di sini kita akan menggunakan library tambahan lagi ya. Jadi rekan-rekan harus menginstal terlebih dahulu package yang diperlukan, yang dimana pada algoritma a priori ini rekan-rekan harus membutuhkan package baru. Mana package atau library baru ini rekan-rekan harus install terlebih dahulu. Kalau di Spider ya bisa menggunakan IPython console, tapi lebih bagus lagi adalah rekan-rekan gunakannya pada Miniconda, atau sini saya menggunakannya adalah Miniconda ya. From Miniconda di sini, yang dimana waktu diklik ini From Miniconda ini ditujukan untuk menginstal package. Nah, ini saya sudah menginstal package yang namanya adalah efisien a priori. Nah, ini akan package yang akan kita gunakan, yang dimana di sini sudah ya untuk menginstalnya. Jadi rekan-rekan bisa sekarang menuliskan seperti ini, yaitu bisa menggunakan yang namanya adalah pip install, yaitu library yang kita mau gunakan untuk hari ini itu adalah efisien a priori, seperti itu ya. Nah, jika rekan-rekan belum mempunyai, dia akan otomatis terinstall, tetapi kalau yang sudah pasti akan bacaan requirement already, seperti itu. Berarti adalah package itu sudah ada di dalam Spider kita. Nah, bagaimana implementasi dari algoritma a priori dalam bahasa Python? Nah, sekarang kita akan mencoba satu terlebih dahulu teknik dari algoritma ini, tapi menggunakan data yang kita buat sendiri terlebih dahulu, yaitu datanya data manual. Bagaimana caranya? Pertama, rekan-rekan tuliskan seperti ini, from efisien a priori, sudah ada berarti ya modulnya, yaitu import, habis itu a priori namanya. Nah, di sini ada ya, from efisien a priori, importnya itu dari library itu a priori, yang dimana di sini misalnya adalah kita buat nama variabelnya adalah data transaksi minggu ini. Misalnya kita ingin melihat transaksi minggu ini. Nah, seperti ini. Lalu yang dimana kita akan masukkan ke dalam list gitu ya, yaitu yang isinya itu kita buat adalah datanya seperti ini. Roti yang pertama ya, ini transaksi minggu ini ada pembeliannya itu adalah, contohnya adalah roti, yang kedua susu gitu ya. Habis itu yang ketiga, nah ini misalnya kita copy saja roti, popok gitu ya. Lalu kopi. Habis itu yang ketiga itu misalnya adalah telur gitu. Yang ketiga itu misalnya jangan roti semua, di sini misalnya susu. Yang keduanya itu adalah popok. Yang ketiga itu adalah kopi. Nah, yang keempat itu adalah misalnya minuman soda seperti Coca-Cola, Sprite gitu ya. Nah, ini kita copy saja ya, seginilah minuman soda, ini kita ganti saja jadi kopi gitu ya. Nah, lalu
ini misalnya popok, lalu ini adalah susu. Nah, dan yang ke ininya adalah misalnya ini roti saja, roti, habis itu ini susu, ini popok. Nah, ini saja. Oke, ini kita sudah membuat data transaksi secara manual. Ya, yang dimana ini jangan lupa hapus komanya, yang dimana ini kita run, kita dapat data list dengan isinya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, ada 5 transaksi pada hari ini ya, yang akan kita implementasikan algoritma dari package efisien a priori atau a priori ini. Bagaimana caranya? Nah, tapi kita harus tahu dulu, tadi sudah dijelaskan ya, ada 3 komponen penting dalam algoritma a priori gitu ya. Terdapat 3 komponen penting. Nah, komponen penting dalam algoritma a priori ini gitu. Nah, kita harus mengset yang terlebih dahulu itu namanya support, nilai supportnya berapa gitu ya. Yang kedua itu adalah nilai confidence-nya gitu ya. Habis itu yang ketiga itu adalah nilai lift-nya, seperti itu ya, lift-nya ya. Nah, ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu, apa support, confidence, dan lift-nya. Nah, itu pasti rekan-rekan sudah dipelajari di dalam teorinya. Nah, sekarang kita akan implementasinya seperti apa. Oke, nah inilah implementasi dari library-nya. Kita buat terlebih dahulu. Nah, kita akan melihat dua ini ya, dua frekuensi, yang dimana frekuensi itu yang akan kita lihat dari setiap kemunculan data yang ada dan kita hitung menggunakan teknik dari asosiasi ini. Nah, yang pertama itu adalah kita menggunakan untuk melihat dari item set transaksinya, itu per itemnya gitu ya, item transaksi. Kita buat saya seperti ini, item transaksi. Yang kedua itu adalah asosiasinya gitu. Yang dimana di sini kita pakai package-nya, package a priori. Nah, di sini lihat ada transaksinya, yang dimana datanya itu. Nah, datanya itu adalah data transaksi minggu ini. Seperti itu, koma. Lalu kita set ininya. Di sini ada banyak ya, ada min support, ada min confidence, dan lain-lain di sini ya. Terlihat sangat jelas gitu. Nah, kita misalnya men-set itu 2 saja, yaitu dengan min supportnya itu 0,4 gitu ya. Habis itu min confidence-nya itu 0,6 seperti itu. Kita run, kita dapatkan dua ini ya, dua hasil, yaitu yang pertama asosiasi dengan habis itu yang ketiga itu item pentransaksinya. Nah, bagaimana cara kita melihat datanya ini dari hasil yang sudah digunakan algoritmanya? Ini sebetulnya sudah jadi hasil algoritmanya. Dua ini sudah kita tahu hasilnya. Tetapi kita harus tahu bagaimana cara menampilkan data itu, hasil data ini, agar kita bisa analisis menjadi market basket analysis ini. Gitu ya, dari teknik a priori ini. Nah, disinilah rekan-rekan sebagai anak informatika untuk mengkomputasikan bagaimana cara menampilkannya. Ya, pertama kita akan melihat dari per item setnya, per item transaksinya gitu ya, item setnya. Dengan cara adalah kita menggunakan pengetahuannya itu adalah pengetahuan Python dasarnya. Kita bisa menggunakan adalah perulangan. For misalnya adalah kita buat dulu index item, misalnya seperti itu ya. Lalu jika dia masuk ke range-nya itu adalah dimulai dari 1, dia akan mengecek itu perulangannya. Dengan banyaknya itu adalah len dari item transaksi, seperti itu. Yang dimana dia akan iterasi menambah increment-nya, menambah 1. Lalu yang dimana di sini kita akan menampilkan itu print adalah item transaksinya di sini ya. Item transaksinya akan menampilkan ininya gitu. Per indeksnya seperti itu ya. Per indeksnya. Indeksnya itu adalah indeks dari item seperti ini. Nah, kita tampilkan dulu print. Habis itu di sininya biar lebih rapih lagi adalah backslash n. Lalu kita run, akan tampil berdasarkan hasil data yang sudah kita buat ini. Yang dimana
di dalam transaksi itu roti saja itu ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 di dalam 5 transaksi dia ada 4, susu ada 4, dan ini adalah frekuensi dari per item di dalam sebuah transaksi ini. Menggunakan adalah ya cara sederhana yaitu menggunakan perulangan gitu ya. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, nah ini adalah hasil dari a priorinya dari algoritmanya. Nah, bagaimana rekan? Untuk menampilkannya sama lagi, kita bisa menggunakan adalah teknik dari asosiasi ini ya. Itu ya menggunakan for gitu. Lalu misalnya ini indeks asosiasinya gitu ya. Indeks asosiasi in range gitu ya. Dimulai dari 1 dengan banyaknya itu adalah length dari asosiasi gitu. Dari asosiasi ini gitu ya. Lalu kita print saja. Print nah, gitu ya, asosiasi yang dimana dia per indeks dari asosiasi ini gitu. Lalu kita tampilkan print, habis itu ininya menggunakan backslash n ya, seperti ini. Lalu kita tampilkan. Nah, lihat, inilah hasil dari nilai asosiasi dengan kemunculan dari tiap transaksi himpunan datanya seperti ini. Dia akan melihat sebuah kemungkinan dia dari ini ya, dari transaksi 5 transaksi ini dia mendapati 1 2 3 4 5 item, yang dimana dari 5 item dari 5 transaksi ini roti itu ada 4 di dalam 5 transaksi ini, susu itu ada 4 transaksi, popok itu ada 4 item per transaksi, kopi itu ada 3, 1 2 3 1 2 3 di sini 3 per transaksi, ada dari 5 transaksi kopi itu terpanggil 3, minuman soda itu terpanggil 2. Ini baru 5 transaksi loh ya. Nah, ada juga untuk himpunan orang yang membeli kopi dan popok itu 3, habis itu kopi dan roti itu 2 dari 5 transaksi, kopi susu itu 2. Ini per itemnya. Lalu yang kita lihat itu adalah hasil dari asosiasinya. Nah, lihat di sini. Dari kopi dan popok, lihat, terdapat confidence-nya 1, tinggi sekali. Berarti adalah 100% bahwa orang yang membeli kopi pasti membeli popok. Kita lihat di transaksinya. Adalah orang yang membeli kopi pasti membeli popok. Orang yang membeli kopi pasti membeli popok. Orang yang membeli kopi pasti membeli popok. Nah, dari sini saja kita bisa menentukan bahwa kopi dan popok mungkin bisa kita gabungkan atau bisa kita taruh di barang yang, atau ditaruh di misalnya keranjang yang berdekatan. Agar apa? Agar lebih mengetahui, oh iya kok bisa tahu ya kita membeli kopi dan kita juga pasti membutuhkan beli popok ini secara berdekatan, meningkatkan daya daya minat penjual, customer kita menjadi lebih mengerti, oh ternyata ini swalayan ini mengerti saya dan lain-lain. Itu karena meningkatkan penjualan. Nah, di sini adalah cara pertama untuk menggunakan implementasi algoritma a priori tapi menggunakan data manual. Nah, di sini rekan-rekan bisa save terlebih dahulu ya. Save dulu, di sini saya save dulu datanya, jangan lupa ya di save ya, misalnya nih asosiasi dengan data manual seperti itu di save. Nah, ini adalah cara yang pertama menggunakan datanya kita buat tersendiri. Oke, cara pertama ini semoga bisa rekan-rekan mengikutinya ya, implementasi dari algoritma a priori. Baik ya, kita sudah mempelajari tadi bagaimana cara menginput data itu secara manual. Nah, sekarang kita akan mencoba menginput data itu secara file, berasal dari file, habis itu kita dapatkan dari suatu tempat, habis itu kita tampung dalam suatu file. Nah, yang dimana kita implementasikan menggunakan algoritma ini yang berbagai macam caranya itu, yang berbentuk datanya itu adalah berdasarkan aturan-aturannya. Nah, di dalam perkuliahan di sini kita sudah disediakan ya, di dalam Leads kita sudah sediakan nama filenya itu .csv. Rekan-rekan bisa save di mana di directory yang rekan-rekan inginkan. Lalu rekan-rekan bisa menggunakan file baru untuk mengimplementasikan data ini ketika kita tidak menggunakan cara manual atau kita membaca data pada file .csv ini. Nah,
Yang pertama kita gunakan yaitu kita bisa menggunakan library yang kemarin sudah dipelajari untuk membaca data. Kita menggunakan Pandas. Lalu kita menggunakan library untuk preprocessingnya itu menggunakan Math, yaitu untuk isnan namanya ya. Kita mencari data-data mana yang dia adalah data kosong. Lalu kita implementasikan library yang tadi sudah kita coba untuk data manual, yaitu library untuk asosiasinya, yaitu efficient a priori, import untuk ini datanya a priori. Baik. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan ini adalah bagaimana caranya kita seperti kemarin ya, membuat terlebih dahulu membaca data itu di dalam file. Nah, di sini kita buat pd read habis itu CSV ya. Nah, yang dimana di sini CSV itu ada file path-nya. Nah, di sini kalau misalnya saya ingin tulis langsung bisa, tapi lebih baik kita buat terlebih dahulu, yaitu filenya, variabelnya, variabel directory, yang dimana kita cek terlebih dahulu data tadi yang sudah di save itu di mana, dicek. Di sini dilihat ya datanya itu, contoh data ini di data D, contoh underscore data. Oke, saya tulis lagi D, contoh underscore data.csv seperti ini. Lalu bisa kita masukkan di sini di CSV-nya itu adalah directory filenya, lalu koma header-nya itu dihilangkan. Oke, seperti ini. Ya, lalu kita save dan akhirnya akan tampil seperti ini. Yang tipe data untuk variabel ini adalah data frame, seperti yang pertemuan yang lalu. Untuk membaca menggunakan Pandas ini data frame. Tapi kita lihat implementasi untuk algoritma ini menggunakan adalah datanya itu membaca data list atau tuple. Bagaimana cara kita membaca algoritma ini menerimanya adalah data list, tapi data kita ini data frame. Nah, oleh terlebih dari itu, kita harus ubah terlebih dahulu data swalayan ini menjadi data tuple atau list tuple. Nah, begini kita buat lagi, yaitu adalah untuk data frame ubah ke data list gitu. Seperti membuat secara ininya ya, komputasinya dari data swalayan ini kita buat menjadi list ya, jadi kurung siku tuple yang mana ada variabel baris untuk perulangan berdasarkan barisnya for baris in data underscore swalayan, habis itu dot values dan ininya to list ya, to list. Oke, ditampilkan. Lalu kita akan menampilkan data yang sudah kita ubah menjadi tuple list ini, yaitu print data swalayan. Lalu kita menggunakan enter ini agar tampilannya bisa menjadi lebih baik saja gitu ya. Kita tampilkan, lihat tampilannya ini adalah data-data yang sudah kita baca, hampir sama dengan dari data yang kita buat ya, data manual, sama tampilannya. Nah, ini adalah data yang siap untuk kita implementasikan pada algoritma a priori. Tetapi kita lihat, data yang kita punya ini terdapat data none-nya atau data kosongnya. Nah, ini yang akan membuat data kita itu menjadi hasil a priori menjadi jelek, karena ada data kosongnya. Nah, tadi waktu pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan namanya teknik preprocessing, mengubah data-data kosong itu menjadi data yang bisa kita ganti. Nah, kita bisa lihat dulu. Nah, dari sistem di sini ya, data CSV kita itu ya memang ada isinya, yaitu full isinya data list yang transaksi, tapi ya sangat tidak terstruktur gitu datanya. Ada yang cuma 2 belinya 1, yang dimana ini terjadi data kekosongan ini. Nah, oleh sebab itu langkah selanjutnya kita gunakan adalah teknik preprocessing, yang dimana di sini teknik preprocessing itu kita menggunakan komputasi. Kan rekan-rekan adalah informatika, berarti kita menggunakan komputasi, yang dimana dari komputasi itu kita menggunakan teknik perulangan atau teknik for. Yang mana teknik for ini berguna sekali untuk mengecek dari tiap data-data yang banyak ini. Kita akan hilangkan data-data ini,
sesuai dengan kebutuhannya. Yaitu kita for, lalu indeks nama ininya ya, nama untuk indeksnya sih kita buat indeks preprocessing. Habis itu pada range-nya itu dimulai dari 0, lalu dengan banyaknya data yaitu data swalayan. Seperti itu. Lalu nah, ini kita bisa kontrol 1 dulu untuk komen dulu ya, biar tidak terlihat lagi data yang kosong ini. Kita ingin melihat data yang sudah bersih saja. Lalu data yang di dalam ini, perulangan ini kita buat tabulasi ya, karena kan di dalam Python tuh seperti itu, biar masuk ke for. Lalu kita tulis data swalayan. Habis itu berdasarkan indeksnya itu adalah indeks preprocessing yang kita buat perulangan ini. Yang sama dengan adalah dari kita buat lagi variabel baru untuk perorangan di dalam listnya agar bersih gitu, agar ditampung ke sebelahnya gitu. Yaitu kita buat adalah sebuah variabel baru indeks preprocessing ya. Indeks bagusnya itu mungkin namanya itu indeks preprocessing ya, preprocessing tampung ya, sepertinya lebih bagus lagi, indeks preprocessing tampung. Ya, habis itu for yang dimana indeks preprocessing tampung ini ya, indeks preprocessing tampung ini dia masuk pada data swalayan gitu ya. Ini saya besarkan saja biar terlihat, biar lebih enak ya. Indeks data swalayan yang dia di dalam data swalayan itu adalah indeks dari indeks preprocessing itu gitu ya. Data swalayan indeks dari indeks preprocessing itu, indeks preprocessing. Nah, di sini jika dia akan ketampung ke dalam ke dalam swalayan ini jika datanya itu yang bukan bernilainya itu adalah bernilai apa yang kita hilangkan itu. Nah, if not, yaitu yang pertama tuh jika di indeks yang kita tampungan kita ini dia adalah kalau yang bernilai float dia dihilangkan. Lalu habis itu ada lagi yang adalah yang tadi tipenya itu adalah tipe none. Jadi kita tambah lagi untuk ininya adalah n, itu tipe yang menggunakan library-nya is none gitu ya, yaitu untuk di dalam indeks processing tampung ini. Dalam indeksnya ada indeks processing tampung ya, is none. Jangan salah ya, is none itu ya untuk library-nya. Ini. Nah, habis itu baru kita akan coba dan lalu kita tampilkan apa perbedaannya dari yang sudah kita preprocessingkan. Ini adalah teknik komputasi yang rekan-rekan menggunakan logika rekan-rekan otomatis ya. Kita akan lihat tampilan untuk outputnya, berarti kita print. Lalu ini yang di printnya itu adalah seperti biasa, tapi kita tuliskan dulu hasil dari data bersihnya gitu, hasil data bersih titik 2. Lalu kita buat print baru. Nah, di bawahnya itulah print data swalayan. Baik. Lalu kita buat lagi untuk enternya enggak ya, untuk backslash n-nya agar lebih rapi saja. Nah, tampilannya kan seperti ini, rekan-rekan. Lihat, yang none yang tadi, yang float yang tadi, yang koma-koma tadi sudah menjadi bersih dan itu menampilkan sesuai dengan item set yang dibelinya saja. Jika dibelinya 2 ya 2 saja, bukan dijadikan none yang mengikuti dari data yang pertama karena banyak ya, seperti itu. Ini datanya menjadi lebih terstruktur dan lebih bersih. Baru kita hitung untuk a priorinya. Nah, sekarang kita apabila sudah preprocessing, data sudah bersih, baru kita implementasikan algoritma a priorinya menggunakan package atau library yang kita sudah coba tadi secara manual itu ya, hampir sama lagi. Kita buat terlebih dahulu variabelnya ya, yang kayak tadi ya, yang seperti di file yang pertama ini item transaksi dan asosiasi. Kita buat saja item setnya, yaitu adalah item transaksi. Lalu kedua tuh asosiasi. Kita menggunakan implementasi algoritma library-nya itu a priori. Nah, di mana datanya itu adalah data yang sudah bersih ya, yaitu data swalayan, koma. Nah, untuk kita min support dan confidence kita set min supportnya itu adalah 0,2. Lalu untuk min confidence-nya itu bernilai 0,5.
Oke. Nah, lalu untuk indeks ininya, kita melihat tampilan indeksnya, kita bisa menggunakan yaitu perulangan lagi for index asosiasi in range ya, di dalam sebanyaknya data asosiasi itu ya. Berarti range asosiasi lalu titik 2 baru kita tampilkan dari asosiasi itu, yaitu print rules index asosiasi. Oke, lalu berdasarkan dari ininya ya, indeksnya, lalu kita pakai menggunakan print \n untuk sebagai tampilan lebih rapihnya. Oke, kita lihat tampilannya. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari ininya ya, oh ya, kita tambahkan lagi print hasil data asosiasi gitu ya, hasil asosiasinya agar bisa lihat itu hasil data bersihnya dan hasil asosiasinya. Oke, titik 2 kita jangan dulu, kita run dulu. Nah, ini hasil asosiasinya, di mana itu hasil bersihnya. Nah, ini adalah hasil asosiasinya. Kita lihat ini mineral water dengan green tea mempunyai kesamaan, yaitu nilai confidence-nya adalah 1, yang dimana nilai supportnya itu adalah 0,2 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setiap pembelian mineral water dia pasti membeli green tea. Lihat dari dataset saja sudah seperti itu, karena ini beberapa transaksi masih bisa kita lihat. Berarti adalah sebuah keharusan bahwa ada keterkaitan orang-orang yang pasti membeli mineral water jualan dari seluruh transaksi. Nah, sedangkan tadi yang nilai confidence setiap mineral itu ya, mineral water itu ya menilai 100 gitu ya, 0,1 ya, berarti 100% membeli green tea ya, pasti dia akan membeli mineral water juga. Atau enggak, mungkin mineral water pasti dia membeli green tea. Lihat dari data, lihat mineral water pasti membeli green tea, mineral water pasti membeli green tea. Tapi ada yang membeli green tea tapi memang tidak ada beli mineral water. Itu makanya nilai confidence-nya itu berbalik. Kalau green tea kemungkinannya itu adalah nilai confidence-nya itu 66,7% gitu ya, membeli green tea, membeli mineral water. Seperti itu kalau green tea. Kemungkinannya seperti yang ada didapati dari algoritma ini berdasarkan hasil dari data-data transaksi itu, yaitu 0,667 atau 66,7% untuk pembelian ini. Oke, nah itu adalah implementasi dari asosiasi ya, implementasi dari algoritma a priori dalam bahasa Python. Nah, rekan-rekan di sini bisa mencoba gitu ya, untuk mengimplementasikan, mencoba bagaimana kita kalau kita men-set minimal supportnya itu menjadi berapa, set minimal confidence-nya itu menjadi berapa. Lalu kalian berikan analisis mengenai hasil percobaannya ini. Lalu buat laporannya dari dua ini dengan data manual, dengan data set sendiri atau data set yang kalian dapatkan. Bagaimana cara file ini save gitu ya, asosiasi untuk data, misalnya datanya data input seperti itu ya. Nah, itulah begitu, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nah, rekan-rekan bisa upload gitu ya file laporannya dalam leads gitu, dan itu bisa dikumpulkan untuk tampilan semuanya ini ya, dua file ini untuk bisa dikumpulkan sesuai sebagai bukti bahwa rekan-rekan mencoba dan menganalisa untuk implementasi dari algoritma a priori ini. Oke, saya akhiri. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.